Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Para jamaah, para sahabat, wabil khusus para saudara-saudaraku, saudara seiman, sebangsa, senegara, seperjuangan. Alangkah indahnya jika pagi yang berbahagia ini, keindahan itu kita masukkan ke relung hati kita melalui kisah cinta, kecintaan sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sahabat Sayyidina Abu Bakar ketika berhijrah dari Mekah ke kota Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada perilaku yang unik dari beliau, di mana ketika beliau berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar terkadang berjalan di belakang Rasulullah, kemudian berpindah di samping Rasulullah, kemudian berpindah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samping kiri, samping kanan, belakang, depan. Beliau seakan-akan berputar mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Berjalanlah biasa di sampingku." Lantas Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ketika saya berada di samping kiri engkau, saya mengira bahwasanya akan ada panah musuh datang dari samping kiri beliau, dari samping kiri engkau. Begitupun ketika saya berdiri berjalan di depan engkau, karena saya mengira jangan sampai ada panah daripada musuh yang datang daripada depan engkau. Begitupun ketika engkau di belakang, saya mengira akan ada serangan-serangan dari belakang engkau. Sehingga ketika saya berdiri di belakang, di samping, di depan, saya berharap ketika serangan itu datang, serangan itu akan tertuju kepadaku terlebih dahulu." Subhanallah. Pengorbanan Abu Bakar saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di situ. Beliau berjalan sebagaimana yang kita ketahui, kafir Quraisy mengejar dari belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan dalam sirah Rasulullah dengan Abu Bakar, "Thani itsnaini fil ghar." Beliau bersembunyi di dalam gua. Ada satu catatan penting. Beliau tidak bersembunyi. Rasulullah tidak takut dengan orang kafir. Asyidda walal kuffar, ruhama'u bainahum. Rasulullah tidak takut. Akan tetapi Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah bersembunyi agar menjadi ibrah untuk para umatnya, bahwasanya kita dibolehkan untuk membentuk strategi ketika dikejar musuh. Tetapi yang mengatakan Rasulullah sembunyi karena takut dikejar orang kafir Quraisy itu adalah salah, benar-benar salah, dan menjadi su'ul adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ketika berada di depan gua, Rasulullah ingin masuk bersama Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Tunggu ya Rasulullah, biar saya melihat dulu ke dalam." Lalu Sayyidina Abu Bakar melihat ada lubang-lubang yang tertanam, lubang-lubang yang memungkinkan ada binatang-binatang yang akan keluar dari dalam gua. Sahabat Abu Bakar takut jangan sampai binatang-binatang yang ada dalam gua yang keluar dari lubang itu akan membahayakan Rasulullah. Maka dengan sigap, apa yang dilakukan Abu Bakar? Beliau merobek pakaiannya, merobek kain demi kain untuk menutupi lubang satu demi satu. Lalu setelah lubangnya tertutup,
barulah Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam gua tersebut. Lalu Rasulullah di dalam gua, sebagaimana yang kita ketahui dalam sirah, tertidur di pangkuan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Kepala yang mulia, kepala Rasulullah tertidur di pangkuan sahabat Abu Bakar. Betapa bahagianya Abu Bakar saat itu. Lalu ada satu lubang yang ternyata terlupa oleh Abu Bakar untuk menutupnya. Lalu sahabat Abu Bakar menutupnya dengan kaki beliau karena takut akan membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika dia mencari sesuatu atau merobek kain untuk menutupinya. Akan banyak pergerakan sehingga Rasulullah terbangun. Maka sahabat Abu Bakar dengan pelan menyampaikan kakinya ke dalam lubang itu lalu menutupnya. Hingga ternyata dari lubang itulah keluar Aqrab, keluar kalajengking yang menggigit Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar kesakitan, tentu Abu Bakar kesakitan, akan tetapi sakit itu dikalahkan oleh cintanya kepada Rasulullah. Sehingga Abu Bakar dengan tenang, meskipun wajahnya berkeringat dingin karena kesakitan, berkeringat dingin karena racun yang daripada Aqrab tersebut, daripada kalajengking tersebut, Abu Bakar tenang. Lalu setelah itu beliau melakukan pengobatan. Sahabat, kisah ini mungkin kita katakan kecintaan membawa petaka. Dalam pandangan awam mungkin seperti itu, tapi sejatinya tidak. Cinta yang ditonjolkan, yang ditampilkan oleh sahabat Abu Bakar adalah cinta yang sesungguhnya, rela berkorban demi orang yang dicintainya.